Isu panas kembali mengguncang jagat voli tanah air. Usai kekalahan telak 0-3 yang dialami Jakarta Pertamina Enduro dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam lanjutan Proliga 2026. Laga yang digelar di Gor Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto itu bukan hanya menyisakan kekecewaan mendalam, tetapi juga memicu rumor besar. Megawati Hangestri Pertiwi dikabarkan siap mundur jika tak lagi dipercaya penuh oleh tim. Atmosfer di dalam arena malam itu terasa berbeda. Sorak-sorai supporter yang biasanya menggema untuk sang bintang justru berubah menjadi gumaman kecewa. Banyak pihak menilai permainan Jakarta Pertamina Enduro tak berjalan maksimal karena minimnya suplai bola ke Megawati. Padahal selama ini, ia dikenal sebagai tumpuan utama serangan tim. Isu mundur jika tak dipercaya. Rumor mulai beredar di media sosial beberapa jam setelah pertandingan usai. Sebuah akun fanbase besar menyebutkan bahwa Megawati merasa tidak lagi menjadi prioritas dalam skema permainan. Meski belum ada pernyataan resmi dari sang pemain, sumber internal tim menyebutkan bahwa Mega sempat melontarkan kalimat emosional di ruang ganti. Kalau memang sudah tidak dipercaya, mungkin saya harus mempertimbangkan semuanya. Kalimat itulah yang langsung membakar spekulasi. Publik terbelah. Ada yang menilai Mega terlalu emosional, namun tak sedikit pula yang membelanya karena statistik pertandingan menunjukkan ia jarang menerima umpan matang di momen-momen krusial. Tisha akui menyesal. Sorotan tajam pun mengarah kepada setter utama tim, Tisha. Dalam sesi wawancara fiktif usai laga, ia mengakui adanya kesalahan distribusi bola. Saya akui, mungkin saya kurang maksimal membaca situasi. Ada momen di mana seharusnya bola lebih banyak ke Mega, tapi saya memilih variasi lain, dan hasilnya tidak sesuai harapan. Ucapnya dengan nada menyesal. Pengakuan itu justru semakin memperbesar isu bahwa ada masalah komunikasi dan kepercayaan di dalam tim. Banyak analis menilai, dalam pertandingan sebesar ini, chemistry setter dan opposite hitter adalah kunci. Ketika koneksi itu terganggu, permainan langsung runtuh. Pelatih JPE di persimpangan. Nama pelatih Jakarta Pertamina Enduro pun ikut terseret. Publik mulai berspekulasi. Apakah ia akan mengambil keputusan besar demi meredam gejolak? Isu paling panas menyebutkan kemungkinan mencopot Tisha dari starting line-up demi mengembalikan kepercayaan Megawati. Dalam konferensi pers fiktif, sang pelatih menjawab tegas namun diplomatis. Tidak ada keputusan emosional. Kami evaluasi bersama. Semua pemain bertanggung jawab, bukan hanya satu orang. Meski begitu, bahasa tubuhnya dinilai banyak pengamat menunjukkan tekanan besar. Kekalahan 0-3 tanpa perlawanan berarti menjadi tamparan keras bagi tim sekelas Jakarta Pertamina Enduro. Statistik yang bicara. Secara angka, Megawati memang mencatat percobaan spike jauh lebih sedikit dibanding laga-laga sebelumnya. Di set kedua dan ketiga, ia bahkan beberapa kali terlihat meminta bola, namun tak mendapat respon cepat. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah strategi memang diubah atau ada faktor lain? Sebaliknya, kubu Gresik Petrokimia tampil solid. Blok rapat dan pertahanan disiplin membuat serangan Jakarta Pertamina Enduro tumpul. Kombinasi permainan cepat dan variasi umpan dari lawan membuat tim Mega tak berkutik. Tekanan supporter dan media. Di luar lapangan, tekanan justru lebih dahsyat. Tagar-tagar percaya Mega dan tagar-tagar evaluasi setter sempat trending. Sebagian supporter bahkan mendesak manajemen segera mengambil sikap agar tak kehilangan pemain andalan mereka. Beberapa legenda voli nasional ikut angkat suara, menyebut konflik kecil seperti ini bisa membesar jika tidak segera diselesaikan secara internal. Akankah ada perubahan? Situasi kini berada di titik krusial. Jika benar, Megawati mempertimbangkan masa depannya, maka manajemen harus bergerak cepat. Namun di sisi lain, mencopot Tisha secara sepihak bisa memicu ketidakseimbangan baru dalam tim. Yang jelas, kekalahan di Gor Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto
bukan sekedar hasil pertandingan biasa. Ia menjadi pemantik isu kepercayaan, ego, dan dinamika internal yang selama ini mungkin tersembunyi. Dan di tengah semua spekulasi itu, satu nama tetap menjadi pusat perhatian. Megawati Hangestri Pertiwi. Gresik Fonska Plus Pupuk Indonesia mengakhiri babak reguler Proliga 2026 dengan manis. Medioku dan kawan-kawan menumbangkan juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro 3-0. 25-20, 25-20, 25-17 di Gor Chandra di Muka, Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Kamis, 26 Februari, malam. Gresik Fonska Plus mendominasi atas Jakarta Pertamina Enduro sejak awal laga. Dua legiun asing, Annie Mitchem dan Oleksandra Bitsenko, menjadi andalan tim asal kota Pudak tersebut dalam menyerang. Pelatih Gresik Fonska Plus Alessandro Lodi mengatakan, laga melawan Jakarta Pertamina sudah dipersiapkan dengan matang. Sejak awal, mantan pelatih Farm Fresh Foxes di Liga Filipina itu menginstruksikan anak asuhannya untuk bermain menekan untuk bisa menang. Laga hari ini tidak menentukan, karena kedua tim sudah tembus Final Four. Kami menunjukkan di laga ini bahwa kami bertekad meraih gelar juara dan menunjukkan level permainan kami sesungguhnya, kata Lodi. Pelatih asal Italia, kelahiran 8 Desember 1987 itu berharap tren kemenangan anak asuhannya bisa berlanjut di Final Four. Kemenangan di babak reguler diharapkan dapat membawa aura positif hingga di akhir musim meraih gelar juara. Tentu, kami berharap tren ini bisa berlanjut sampai Final Four dan Grand Final. Kami tidak mau sampai di sini saja, tapi terus berlanjut hingga kami meraih gelar juara, ujar Lodi. Kapten Gresik Fonska Plus, Medioku, menilai semua rekan-rekannya bermain luar biasa. Apresiasi kepada semua rekan-rekan saya di lapangan hari ini. Mereka bermain luar biasa, sehingga peran saya di laga ini sebagai penyeimbang bisa berjalan dengan baik, ucapnya. Sesuai dengan arahan pelatih, kami mencoba bermain lebih baik saat bertahan dan baru fokus menyerang, imbuh Medi. Berbeda dengan Gresik Fonska Plus, pemain Jakarta Pertamina Enduro banyak membuat kesalahan sendiri. Kekalahan Megawati Hangestri dan kawan-kawan menjadi evaluasi untuk menghadapi babak Final Four. Pelatih Jakarta Pertamina Bulen Karslioglu berjanji akan melakukan perubahan untuk dapat mempertahankan gelar juara Proliga musim ini. Kami harus melupakan kekalahan ini. Kami tentu akan melakukan evaluasi setelah ini. Tentu, pemikiran para pemain harus diubah dan lebih bermental petarung untuk mengarungi babak Final Four, kata ahli taktik asal Turki itu.